Halo, bismillah. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahu Akbar. La wala wala quwata illa billah. Syukron lillah. Kun fayakun. Amaluna amalukum. Itu yang selalu aku ucapkan ya. Di sini tuh pagi yang cerah bersama si Umi dan semangat tetap semangat membara dong ya. Begini, ketika aku di subuh hari itu ya Allah, pagi inilah bukan subuh ya, pagi ini ya Allah aku butuh blender. Hari ini jam 10-an ya, jam 10 atau jam 9 aku mendapatkan bukan satu blender tapi dua juga sekaligus begitu. Bagaimana aku akan bercerita ya. Di sini itu aku sedang mendiagnosa diriku, ya Allah kenapa aku terasa mual pusing ya, dan otak aku itu kayak blank gitu, jadi tidak fokus. Ternyata di sini ginjal aku bermasalah. Memang udah dari dulu pemirsa, dari gadis, tapi aku itu dari gadis itu hipotensi. Terus waktu di klinik Pertamedika ya, aku didiagnosa pengkrisalan di ginjal tuh. Terus diobati sama dokter Winda, alhamdulillah sembuh. Terus banyakin terapi, water terapi katanya. Aku tuh sebenarnya itu malas minum air putih, coba. Jadi kepinya tuh teh manis terus gitu ya. Itu bawaannya itu. Jadi oke lah, udah terobati. Nah sekarang usiaku udah 47 tahun ya. Jadi aku tuh dari dulu udah ada penyakit, cuman aku tuh selalu bawa ceria semenjak aku di Bekasi ya. Aku terkenal si ceria deh, gitulah ya. Jadi ceria lah ya. Jadi di sini tuh jadi semua pengobatan herbalis itu untuk alternatif ya. Jadi di sini tuh pertama jangan berputus harapan. Pokoknya jangan berputus asa terhadap penyakit ya. Di sini tuh penyemangat hidup pemirsa. Makanya aku selalu banyak bercanda. Mohon maaf ya, kenapa aku dari kemarin kalau uploadan video tuh ada bercanda, ada humornya, humor ya, karena aku punya penyakit dari gadis pemirsa semuanya. Jadi aku harus mengobati diri aku dengan dengan caraku sendiri. Apalagi di sini tuh aku mendapatkan tekanan hidup yang dari luar dalam ya. Jadi intinya mah bagaimana coba aku yang sudah punya penyakit dari gadis ya, dengan beraneka ragam penyakit ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengatasi semua itu, bagaimana lagi? Jadi aku punya cerita nih. Aku bisa bertahan hidup ini karena doa dari orang-orang yang kujumpai. Mohon maaf ya. Jadi ketika aku beli second pagi ini, aku ingin membahagiakan si bapak sama si ibu ya, yang mesranya kemesraan ini. Aku tuh ingin sekali sama seperti mereka ya, itunya tuh kehidupan itu. Jadi mereka itu hidup yang pas-pasan gitu, tapi kemesraannya tuh gimana sih, si ibu tuh sampai senggol-senggolan mulu sama si bapak. Sekarang mau pindah, katanya mau cari tanah katanya gitu, karena sesuatu hal lah ya. Itu aku doakan mudah-mudahan lancar. Jadi di sini betapa besarnya kebaikan yang kita berikan dan doa dari mereka gitu, yang kita bantu, yang kita senangkan gitu. Jadi intinya tadinya aku sisa punya budget uang, sisa belanja kan, budget 50.000. Terus aku tuh ya Allah, tunjukkan aku ke arah mana gitu, ke arah mana aku harus mendapatkan blender kan. Pagi ini aku memegang blender tak, jam 10 aku dapat di kesana. Kemarin kan nggak ada di si bapak sama si ibu, sekarang ternyata ada. Bu ada katanya tuh. Aku kan mau beli satu, tapi kan si bapak juga kayaknya mau pindahan, memerlukan dana. Ya udah kata saya beli dua-duanya deh gitu. Tapi aku DP dulu 50.000 ya, kata aku tuh gitu ya. Kata si bapak, oh ya alhamdulillah, aku mau percaya banget sama ibu dari dulu begitu. Memang semenjak ketemu sama aku tuh suka udah bawa aja dulu, udah nanti aja sisanya, kata. Alhamdulillah kepercayaan itu yang luar biasa ya. Tahun 2025 ini aku diberikan kepercayaan dari orang, tapi aku tidak bisa memanfaatkan kepercayaan orang lain.
aku tidak bisa semena-mena. Ini dari toko kain, kalau mau itu silakan ambil dulu, bahkan sisanya gitu, nggak apa-apa nanti. Sekarang dipermudah dengan mau mengantarkan kain nih ke rumah. Terus Umi dari Alkes, alat kesehatan, Umi kalau mau ngambil dulu nggak apa-apa, misalkan gini, kalau kurang-kurangnya apa dulu, misalkan aku belanja ya, kalau mau ngambil dulu tuh, misalkan mau bawa dulu juga nggak apa-apa sih, aku kan butuh tabung oksigen. Aku tidak bisa seperti itu ya, ntar ada uang begitu aku kurang sisanya, misalkan boleh lah kalau kurang-kurang sih. Tapi kalau untuk ngambil-ngambil itu kayak gimana ya, aku menyesuaikan dengan adanya uang gitu. Baru kalaupun ada sisanya ya nanti ya, misalkan kurang ya, nanti aku konsekuen untuk mengantarkan sisa uang gitu. Jadi aku selalu tidak sengaja ngambil, apalagi ngambil manfaatnya, nauzubillah ya. Apalagi orang-orang yang baik itu jangan pernah memanfaatkan orang-orang yang baik, karena kebaikan mereka itu luar biasa. Kalau kita zalimi itu luar biasa ya. Jadi di sini tuh kepercayaan ternyata konsekuensi, pemirsa. Konsekuensi dalam segi hal apapun, kepercayaan itu akan tercipta kalau kita konsisten, komitmen, konsekuensi, terus ya itulah intinya dalam sebuah hubungan hal apapun selama 7 tahun ini ya, dari mitra jahit, dari itu ya, dari rekan pelanggan juga ya. Di sini tuh mereka mendapat kepercayaan, Umi alhamdulillah kok Umi bisa dicicil, katanya tenang aja mak, belum 1 miliar ngambil baju. Ada nggak yang ngambil baju 1 miliar? Terus boleh, kata aku teh, boleh mama ngambil baju 1 miliar ya ke aku nyicil, kalau aku mampu beli kain. Ya aku beli kain, belanjakan berapa sih, paling 100.000, 200.000. Ini sekarang alhamdulillah nih yang 500.000 buat beli kain ya gitu ya, buat beli kain. Ntar kalau dia pesen lagi kan ada, iya Demi katanya gitu, sisanya pegang aja sama mama, kata saya itu tabungan saya. Jadi aku tidak punya rekening pemirsa, jadi rekening aku tuh di pelanggan gitu, biarin aja gitu. Nanti itu buat budget ke generasi, ada kegiatan keorganisasian ya, yang aku pingin ada namanya, aku belum luas ya, maksudnya baru 1 fakultas gitu ya, maksud aku mungkin kalau ada fakultas lain mungkin aku juga bisa gitu. Jadi itu kalau ada misalkan anggaran yang iuran kurang, katanya mah biar cepet terlaksana acaranya, akhirnya ya udah di handle gitu, handle lah berapa 100-200 ribu ya, nggak sesuai dengan kemampuan aku lah ya. Ternyata Allah menunjukkan begitu ya. Dan jadi ini aku tuh kenapa aku bisa dari tabungan aku membeli blender baru. Oke lah, aku punya tabungan cukup lebih dari 200.000 ya. Tapi di sini tuh blender itu kan barang yang awet ya. Aku beli dulu dari toko yang jadi, maksudnya toko lah ya. Berarti blender baru dong, maksudnya bukan kalau jadi itu baru. Baju juga sama, aku juga kerjasama dengan toko-toko yang jadi dari Tanah Abang gitu. Di sini berbagi, di sini tuh rezeki itu tidak akan pahiri-hiri ya pemirsa. Aku juga beli dari mall tuh, sampai di sini ayah berkata-kata, kamu dapat untung dari mana kalau belanja dari Carrefour, katanya hijab dari Carrefour. Waktu itu aku belanja dari Carrefour, Bu. Nah kata aku tuh malah dapat laba tuh besar. Aku beli aja dari Carrefour. Di sini mama mau kan dicicilin tuh gitu. Cuma dulu kan sering bolak-balik ke Carrefour pemirsa, Carrefour Bekasi. Sekarang mah udah enggak ya. Ada periodenya aku istirahat kesehatan, karena faktor kesehatan. Terus aku juga fokus ke fasilitas, maksudnya antar jemput sekolah gitu. Jadi intinya di sini tuh aku tuh suka dari emperan juga aku beli itu emang peci-peci Palestina dari mana gitu, dari Gramapuri, dari Puri Cendana, dari Lazada gitu, semuanya aku beli gitu, tidak ada yang tidak aku beli gitu ya. Mohon maaf ya bapak-bapak semuanya, teman-teman semuanya kalau aku ada channel kayak begini, karena buat memotivasi aku sedang itu menaikkan hormon endokrin, kok endokrin, pokoknya biar itulah aduh mohon maaf ya, jadi biar keringat keluar gitu ya, terus karena kondisi aku tuh harus benar-benar pulih ya. Pulih sebenarnya itu, kalau pulih banget itu enggak ya, karena aku tetap punya gangguan di ginjal, cuma untuk memperpanjang gitu. Di sini tuh untuk alternatif ya, begitu penyemangat hidup
Kalau dari dulu aku tetap punya ginjal gitu, sampai sekarang ini fungsinya yang keganggu itu karena ya begitulah intinya. Aku selalu ingin, ya Allah bagaimana aku bisa istirahat gitu. Kalau generasi muda, anak-anak, apalagi anakku pasti nangis deh kalau mamanya tahu sakit. Nah, kemarin itu kan aku beliin budget, aku kirim, halo anak-anak generasi muda, sayangku, cintaku generasi muda, khususnya para AAA, teteh-teteh, kakak-kakak ya yang pada kuliah ya, ini adik-adiknya, sayangku, cintaku nih, aku akan memberikan, aku benar-benar menyayangi anak muda. Sekarang ini pada PHK ya, PHK banyak. Jadi ini ibu atau Umi lah di sini ingin menyampaikan apapun yang kalian lakukan di rumah nih yang udah kena PHK ya, lakukanlah sesuatu ya, hal yang baik. Misalkan aku ingin ini kan ada yang bawain, aku rutin kadang-kadang suka ada yang bawain nih, ini pokcoy ya. Kalian tidak punya uang kan sayang, cintaku yang anak muda ya, misalkan di rumah, daripada jangan tiduran terus, kasihan kan mami papinya. Bukan mami papi, kalau mami papi kan orang kaya, bisa orang-orang inilah ya, orang yang ini apa mamahnya, bapak ibunya kasihan, jangan pakai tiduran gitu, udah berbuat sesuatu lah. Kalau ini mereka menanam di air, media air, kalau aku di tanah ya. Jadi aku hari ini udah enakan sedikit, tapi aku itu harus harus berbuat sesuatu ya, terutama buat generasi muda, anak-anakku sayang ya, generasi benar-benar aku sayang gitu ya. Bagaimana aku bisa tidur coba? Aku ini selalu memikirkan anakku, terus anakku biar memberikan kebaikan buat yang lainnya gitu. Makanya aku menyimpan video ini, kenapa? Kalaupun aku suatu hari nanti tidak kuat, kalian bisa melihat gitu. Jangan sampai kesana ke depan gimana ya, aku sampai tidak kepikiran mau berbuat apa gitu ya untuk kedepannya, sayangku, cintaku. Jadi kalau tidak punya uang ya, bukan masa ya, di sini tuh sebenarnya kalau kita tidak punya uang, aku juga kadang suka main ke pinggiran, ke pinggir kali, ke pinggir kebun gitu, ternyata ada sisa-sisa batang-batang singkong, aku tancepin, akhirnya berbentuk kebun pemirsa. Jadi aku tidak pernah beli, waktu kaplingan belakang 2 kapling itu, tahu-tahu mereka, si Umi punya kebun katanya. Emangnya itu dari mana? Jadi di situ aku waktu corona kemarin, jadi aku pergi ke pinggiran kali ya, kan diam di rumah tuh lockdown. Jadi lockdown juga enak bagi aku mah ya, jadi dibikin sesuatu yang bermanfaat lah hidup itu tetap. Jadi di sini tuh ada ranting, apa ya namanya, batang ya, batang. Jadi itu sehari aku tancepin batang singkong itu ada 3, ada 4 gitu. Setiap hari itu gitu ya. Terus aku siramin kan dekat empang ya, jadi aku siram pakai empang. Terus anak-anak kan suka pada main layangan. Nah, kata aku teh jangan dibuang, anak-anak itu kok main layangan pakai batang singkong. Akhirnya batang singkongnya aku ambil, terus aku tancepin. Emangnya batang bisa dimakan katanya, Mi? Kata aku teh liatin deh, besok aku kasih hasilnya. Maksudnya ternyata iya benar, ternyata dari batang itu kok ya. Di situ anak-anak kan jadi tahu, oh dari batang itu bisa menghasilkan buah, yaitu buah singkong pemirsa. Jadi ya begitu ya. Kalau ini kan pokcoy, aku udah menanam pokcoy dari ini sebenarnya dari tamu-tamu yang datang ya. Jadi aku nanam sepulang umroh itu sampai pada subur-subur, terus aku bagian juga ada yang dikasih ya per pot ya. Jadi di sini tuh tumbuhnya bisa tumbuh itu ya, bunga sampai tinggi, ada bunganya kuning warnanya. Nah, kalau yang punya ini pakai media air. Tapi kalau aku mendingan saranin tanah, kalau aku seneng di tanah pemirsa, bukan di air. Nggak tahu ya, aku tuh menyukai tanah daripada air ya. Jadi media tanam aku tuh tanah gitu. Jadi aku sudah memikirkan tuh, lagi ngumpulin tuh yang bekas tuh, kayaknya itu tuh di kaleng itu tuh akan ku pakai karena banyak nih. Kalau di satu potin kan umpel-umpelan nantinya, kurang bagus hasilnya. Aku pernah ngalamin, aku nanam di satu pot ternyata umpel-umpelan pemirsa. Jadi aku akan menggunakan itu tuh yang ada gitu. Terus kayak ya udah itu. Jadi ibu atau Umi itu memotivasi anak-anak generasi muda, sayangku, cintaku, jangan, kalau kita mah ya gimana ini ya, kita fokus kepada apa ya,
yang istilahnya yang memberikan dampak positif lah buat kita, buat keluarga. Di sini tuh doa dari kalian semua ya. eh, Umi atau ibu baik-baik saja, karena itulah ya figurnya. Kadang kalau yang non muslim itu manggil aku ibu. Coba si Obet, Bread, aku tuh kangen sama Obet tuh. Obet itu anak temen, maksudnya temen anakku gitu. Gilbert namanya, Gilbert. Jadi aku tuh menyayangi dia itu seperti anakku sendiri ya gitu. Jadi biasalah, mereka masih muda lah, masih biasa puber begitu. Jadi kita jangan terlalu menanggapi yang lebih yang terlalu inilah. Jadi jangan takut mamahnya. Jadi di sini tuh jangan salah, si Umi anaknya gaul sama yang non muslim, Nasrani. Jadi punya ya biasalah puber kan, saya anggap teman-teman biasalah. Jadi jangan terlalu khawatir ntar anaknya masuk Islam atau gimana. Itu udah qadarullah, berjalan dengan seiringnya waktu. Allah yang menentukan. Yang kita sekarang temenan biasa gitu. Jadi tidak ada yang spesial ya. Jadi mereka saling menyayangi sebatas teman gitu. Jadi kalau untuk itu terlalu berlebih ya. Jadi nantinya kacau, jadi terlalu khawatir, belum apa-apa udah pikirannya negatif. Jadi itu intinya aku tuh sangat menyayangi kaum Nasrani ya. Kaum Nasrani itu sampai kalau ada tolong misalkan telat ini nih gitu ya. Misalkan aku dimintain tolong sama anakku, misalnya ada tertinggal, terus dia yang nolongin anak kaum Nasrani gitu, kaum Nasrani ya. Jadi aku sangat menyayangi, dan dia bisa ngebahasain tuh ibu, katanya udah kayak ke ibunya gitu. Jadi kalau bandel kayak gitu, jangan suka marah-marah ke mamanya ya. Alhamdulillah sekarang udah berubah enggak bu, katanya sekarang udah baik, alhamdulillah katanya gitu. Jadi intinya kebaikan toleran itu sangat aku juga ya, karena di rumahku itu tempat kumpulnya anak-anak kaum Nasrani ya. Apalagi sampai 12 tuh, angkatan anakku yang paling besar itu Nasrani, kebanyakan Nasrani, dan kumpul di rumahku. Benar-benar salut semuanya. Kayak Ocha, generasi Ocha tuh, angkatan anakku yang besar tuh. Sampai kalau ke rumah di sini tuh Ocha kan agak tomboy ya. Ocha mudah-mudahan sehat ya. Ocha juga udah kuliah kelihatannya, tahu di mana ya. Ada Ocha, ada siapa lagi ya? Pokoknya Ocha CS lah ya. Teman-temannya anakku yang gede tuh. Jadi di sini tuh Ocha mau apa gitu. Sekarang Ocha udah Ocha ya udah tertata rapih nih. Kalau mau pada kesini kan udah ada saung-saungan. Dulu kan masih kebon, jadi pada males ya kalau buat ke belakang juga masih keeman gitulah istilahnya. Keeman, serorang Sunda mah keeman itu keeng ya. Jadi intinya udah enak gitu ya. Tapi nggak tahu ya, karena semua anak-anak udah punya tujuan masing-masing. Ada yang sahabat anakku ada yang di Jawa Tengah ya, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Malang. Ya pokoknya punya doa lah intinya, dan tinggal adik-adiknya berarti ya di sini kemarin. Ini doa dari anakku ya. Jadi kemarin tuh gitu, mama kenapa uangnya dikirim ke aku, katanya gitu. Mama aku beliin blender. Oke lah kata aku tuh, alhamdulillah bersyukurillah biar kamu sehat, kata gitu ya. Dan ini doanya berbalik lagi ke aku gitu. Kata aku tuh gak usah khawatir, mama ada, padahal mah belum ya, mamanya belum ngadain lagi blender, karena blender yang 2 yang punya aku tuh rusak semua. Jadi aku tuh sayang ya kalau beli blender baru-baru gimana gitu untuk sekarang ini ya, karena aku punya program uang itu sekarang itu benar-benar harus gunain tuh skala prioritas gitu ya. Kalau menurut gengsi, makanya hidup aku itu tidak pernah menggunakan kata gengsi ya. Kalau kata gengsi itu udah repot ya akhir zaman ini. Jadi aku punya tabungan, daripada beli aku tabungan yang baru ya. Bukan berarti aku tidak berbagi rezeki dengan toko ya, karena aku juga membeli juga ke toko. Cuman untuk sekarang ini ada kalanya kita berbagi rezeki dengan pihak-pihak yang ini, yang yang para servis. Makanya buat orang-orang kaya ya, yang sudah kaya, ibu bapak gitu, kalau misalkan punya blender yang rusak itu jangan dibuang. Kalau tidak dikasihkan sama yang kayak gitu, servis gitu, dikasihkan. Atau kalau enggak, kalau yang masih memerlukan uang gitu ya, dijual lah dengan harga seikhlasnya gitu, dah biar sayang daripada membajir ya. Nanti mereka orang-orang yang punya pikiran kreatif, cerdas ini, si bapak ini cerdas, termasuknya cerdas ya. Jadi dia bisa menservis ya
baik ya, bagus ya. Ini nih, aku juga kan gini, aku akan cerita ini juga aku beli second service, apa yang hasil servisan. Aku tanya, Pak ini apa ya rusak ya, katanya aku ganti lampunya Bu, katanya gitu. Ternyata bagus pemirsa, panas luar biasa. Jadi aku gunakan di masa untuk menghemat energi gas. Jadi yang bisa aku masak pakai ini gasnya jadi awet gitu. Jadi nggak setiap waktu aku menggunakan gas pemirsa di situ. Jadi kadang-kadang aku masak pakai ini, jadi kayak masak-masakan kayak waktu kecil tuh. Terus kadang-kadang aku pakai gas gitu. Jadi apa ya, di situ ada penghematan, nilai hematnya ada gitu. Di sini doa dari anakku juga tuh ya. Ada anak-anak generasi muda tuh harus pandai, cerdas, dan takwanya apa, puasa Senin Kamis tuh. Anakku yang di sini mah kemarin udah mulai ini agak kecapean kali ya, ada olahraga jadinya biasanya yang getol puasa tuh sekarang udah mulai lagi puasa dia, alhamdulillah. Jadi di sini doanya itu berbalik lagi ke aku ya. Kemarin kan aku ngirim nih, Dek, aku mau apa namanya, pensil listrik yang baru buat kamu gitu ya. Terus mama mana dong gitu kan, aku butuh buat apa ya, buat rebus bidara gitu. Terus kalau ini buat masak-masakannya, itulah buat goreng-goreng. Ternyata dapat aku gitu ya, aku udah ngasih ke anak-anak kita gitu ya. Dan doanya juga mereka tuh mendoakan lagi gitu, penerimaan imbal balik sebenarnya ya pemirsa. Jadi di sini tuh apa ya, tuh aku harus banyak cerita pagi ini tuh karena kalau aku diemin malah terasa ya apa yang aku mau omongkan, aku kan blank tuh tadi mau apa ya. Itu kalau kreatinnya naik itu seperti itu, jadi kita kayak kelingan, bener gak? Kelingan, beda gak orang yang punya itu ya. Jadi di sini jangan didiemin. Kalau aku tuh kalau udah begitu itu jangan ya, kita berusaha untuk aku beli tuh bikin jus tomat, terus apa ya tuh ini kelapa, air kelapa, terus daun tomat juga bermanfaat tuh, direbusin terus kalau direbus sih daun tomatnya bisa, pokoknya aku nanti mau meminta petunjuk lagi obat-obatan apa, herbal apa minimalnya mengurangi kita dari rasa pusing ngeblank itu ya, buat orang-orang yang punya gangguan ginjal ya. Jadi aku kerasa banget deh, jadi fokusnya mulai itu lagi ya, mulai terarah lagi fokusnya ya. Jadi ya karena aku harus melakukan sesuatu gitu ya, aku harus menceriakan juga, terus selalu menghibur kayak teman-teman kayak kemarin. Umi kalau ngisi Umi pasti tertawa lagi, kayak padahal aku lagi ngeblank loh pemirsa kemarin sore itu. Jadi gini, aku ke sekolah bawa motor kan, terus kata itu sih Umi, katanya kalau Umi diem kan katanya aneh, makanya padahal aku nggak tahu, mereka tuh nggak tahu kalau aku tuh kreatinin aku lagi naik ya, lagi ngeblank bener-bener ya, lagi nggak bisa bercanda gitu ya. Nah, qadarullah, Allah memberikan aku lagi kekuatannya, karena tujuan aku untuk menghibur tuh ngebantu tuh bapak yatim kan.